nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya Romo Alois Budi Purnomo PR dari Unika Sugio Pranoto Semarang dalam episode Renungan Harian hari ini. Mari kita renungkan sabda Tuhan dalam doa restu Bunda Maria dan Bapa Yosef yang melindungi dan menjaga kita. Sekali-sekali dibalik ya, doa Bunda Maria dan restu Bapak Yosef ditaruh di awal permenungan ini. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, orang mengatakan apa yang kamu makan itulah kamu. Jadi makanan menentukan ya hidup kita. Apa yang kita makan itu juga menjadi ciri karakter kita. Itulah sebabnya berangkat dari ungkapan yang sederhana itu, saya ingin mengajak para sahabat untuk memahami sabda Yesus pada hari ini. Hari ini kita masih membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Topiknya masih sama, tentang pewahyuan Yesus sebagai roti hidup. Hari ini semakin jelas, semakin tegas. Yesus menyatakan, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Dan pewahyuan ini membawa konsekuensi, yaitu kehidupan kekal. Siapapun yang percaya bahwa Yesus adalah roti hidup, dia akan memperoleh hidup kekal. Kehidupan kekal itu ditandai dengan datang kepada Yesus, percaya kepadanya. Datang dan percaya kepada Yesus itu bukan semata-mata kemauan sendiri, melainkan sebagai rahmat. Karena apa? Yesus mengatakan, tidak seorang pun datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Wah, ini keren ini. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus sebagai roti hidup, mengimani Yesus sebagai Sang Juru Selamat, itu bukan karena jasa-jasa kita, tetapi itulah kehendak Bapa yang menarik kita agar kita percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Nah, sahabat peradaban kasih yang terkasih, sabda Yesus hari ini semakin menegaskan apa yang dikatakan Yesus pada hari-hari sebelumnya. Kita sudah merenungkan itu. Dan hari ini Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Wah, ini lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Yesus menyebut dagingnya itu sebagai representasi roti hidup. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Itulah yang disebut dengan kehidupan kekal. Maka sahabat peradaban kasih yang terkasih, kita bisa bertanya sekarang, kaitannya dengan makanan kita. Apa yang kita makan menentukan hidup kita. Nah, kalau Yesus menawarkan roti hidup yang turun dari surga, sederhana saja kita
bisa mengerti bahwa apabila kita percaya, menyambut tubuhnya, menyantap tubuh Kristus sebagai santapan rohani kita, sebagai makanan rohani kita, maka itulah jati diri kita. Hidup kita, seperti dikatakan Yesus, ditandai oleh jati diri abadi. Ya, kehidupan abadi bukan sembarang keabadian, tetapi keabadian bersama Kristus. Menyambut tubuh Kristus berarti juga mengimani Kristus sebagai sumber kehidupan kita. Kalau makanan jasmani yang kita makan mempengaruhi tubuh kita, fisik kita, bahkan pikiran kita, semangat kita, terlebih lagi kalau kita menerima dan menjadikan tubuh Kristus sebagai makanan kita seperti yang disabdakannya, maka kehidupan kita juga dibentuk seturut dengan kehendak Kristus. Dan ini adalah rahmat, ini adalah anugerah. Kita mendapat anugerah yang luar biasa, mengimani Kristus sebagai penyelamat kita, sebagai santapan rohani kita. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya kalau kita juga selalu bersukacita, bergembira, sehat jasmani dan rohani, bahagia lahir dan batin. Nah, ini istimewanya menjadi murid Kristus, menjadi anggota gereja Katolik yang bahkan setiap hari boleh menjadikan tubuh Kristus sebagai makanan rohani kita, yang kita sambut, kita santap, dan kemudian mempengaruhi seluruh cara pikir kita, cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita merasa. Kita sebagai anak-anak Bapa seperti Kristus sendiri. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sungguh indah ketika kita memusatkan perhatian kita pada sabda Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga. Kalau kita menerima dan menyambut Yesus sebagai roti hidup bagi kita, maka hidup kita pun diharapkan juga semakin hari semakin serupa dengan kehidupannya. Kalau Yesus menjadi roti yang turun dari surga dan membawa kita juga pada janji kehidupan kekal, kehidupan surgawi, kita juga dipanggil untuk rela menjadi berkat bagi sesama kita. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, apa yang kita makan menentukan kehidupan kita. Kalau kita makan roti hidup yang turun dari surga dengan iman dan kepercayaan kita, lalu hidup kita pun akan ditandai dengan pengalaman-pengalaman ilahi, pengalaman-pengalaman surgawi. Ini bukan soal omongan surga, ya sebagai orang yang percaya, mau tidak mau, kalau kita mengimani Kristus, omongan surga itu yang memang harus diutamakan. Lebih baik omong surga daripada omong neraka. Lebih baik hidup dalam sukacita bersama Kristus yang kita imani daripada hidup dalam duka cita yang membelenggu kita. Semoga firman yang kita renungkan hari ini membuat kita semakin bersemangat dalam
menjalankan tugas perutusan kita. Tetap bahagia, semangat dalam sukacita surgawi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Semoga para sahabat dimanapun berada bersama seluruh anggota keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam